Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi berikutnya terkait viewing data ya, atau melihat data yang sudah kita kemarin buka melalui sheet CSV atau read Excel atau JSON. Sekarang kita akan coba cara melihat datanya itu seperti apa. Nah, defaultnya sih sebetulnya teman-teman tinggal ketikkan aja nama data frame-nya apa. Nah, supaya nggak bingung dengan yang pertemuan sebelumnya, kita akan bikin lagi DF-nya. Ini kita ngambil dari, kopas aja ya. Jadi ini saya cuma tinggal ganti ceritanya nama data frame-nya DF. Untuk menampilkan datanya sih sebetulnya teman-teman cukup ketikkan DF gitu ya. Nanti akan langsung muncul beberapa summary, bukan summary ya, intipan gitu sedikit, 5 di akhir dan 5 di awal. Jadi mungkin yang bisa ditampilkan di sini hanya sedikit gitu, hanya 10 record aja. Sementara di sini ya akan tetap dimunculkan jumlah recordnya ada berapa, rows-nya berapa, jumlah kolomnya. Sementara untuk kolomnya secara default semuanya akan dimunculkan. Kemudian untuk yang 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini indeksnya tidak masuk di tidak masuk di data CSV-nya sebetulnya. Cuman buat indexing di data frame-nya dia otomatis akan dimunculkan. Atau teman-teman akan melakukan perintah seperti ini pun bisa juga print df, hanya tampilannya agak beda. Tapi secara umum tetap sama, cuman tampilannya agak kurang menyenangkan aja mungkin dibandingkan tadi langsung di DF gitu ya. Yang dimunculkan pun tetap sama, ya kurang lebih bentuknya jadinya seperti ini. Nah, kemudian perintah lain yang biasanya kita pakai buat previewing sederhana itu teman-teman bisa pakai perintah yang namanya head. Jadi sesuai dengan namanya, head itu menampilkan kepalanya aja gitu. Atau data awal dari si data frame-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri, default-nya adalah integer 5. Artinya kalau teman-teman nggak kasih parameter lagi di sini, akan dimunculkan hanya 5 record paling awal. Kalau mau diedit gimana? Kalau mau diedit, misalnya hanya munculkan 3 ya, tinggal diisi saja di parameternya 3. Atau mau 10, tinggal diisi di sini 10. Cuman kalau seumpamanya kita isi 100 sih kayaknya nggak akan muncul juga gitu ya. Muncul hanya summary lagi. Mungkin mentoknya 10 gitu. Kalau kita coba 20 gitu. Sebentar ya. Oke, jadi kalau kita munculkan di sini 20 ya dia tetap munculkan 20. Kita coba cari mentoknya berapa ya. 30 masih bisa. 50 juga masih bisa. 70 ya. 70 nggak bisa. Mentoknya berapa ya? 60 mungkin. 60 juga masih bisa. Berarti sekitar 70-an mungkin ya yang bisa dia keluarkan di sini. Tapi sebetulnya harusnya kalau datanya ada 1000, DF head 100 kayaknya mungkin harusnya bisa dimunculkan juga ya. Tapi pada intinya ya head itu hanya menampilkan record paling awal dulu aja. Sebanyak berapapun yang kita inginkan. Tapi defaultnya yang dia munculkan hanya 5. Itu head. Kemudian pasti ada kebalikan, tadi kita mulai dari awal read. Kita coba sekarang yang akhir dari record tersebut. Kita pakai yang namanya tail. Nah, tail ini kebalikannya daripada yang head. Di sini ada penjelasannya bahwa tujuannya adalah untuk memastikan aja ya, verifying data, hanya ngintip aja gitu. Ngintipnya 5 paling bawah.
Nah, dan defaultnya itu adalah integer 5, berarti kalau kita nggak kasih parameter yang akan dimunculkan adalah 5 dari bawah. Nah, kalau teman-teman masih ingat ada yang namanya negative index ya. Nah, ini adalah negative value dari n, berarti minus 5 begitu ya. Berarti kalau misalnya kita eksekusi, dia akan memunculkan 5 record terakhir. Kalau mau 10 record terakhir ya df tail ya jangan di sini. Df tail 10 record. Dan seterusnya berarti sampai tadi 60 record pun masih bisa ya. Kecuali tadi 70 record baru dia akan tidak menampilkan sini. Nah, seperti itu. Itu untuk yang head dan tail itu sangat sederhana sekali. Kemudian kemarin kita pernah bahas juga sewaktu di semester lalu ada yang namanya DF describe. Nah, tujuan dari DF describe ini adalah menampilkan statistik deskriptif sederhana dari data frame tersebut. Contohnya di sini ada order ID, customer ID, quantity, sama item price. Ya, order ID sama customer ID karena bentuknya angka, jadi dia asumsikannya dia numerik gitu ya, padahal bukan. Ya ID ya memang ID-nya seperti numerik, tapi tujuannya dari si ID ini kan bukan untuk dijumlahkan. Tapi kalau seperti quantity, kemudian item price ya ini tujuannya untuk dijumlahkan. Nah di sini teman-teman bisa cek berapa banyak, kemudian rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum dari si data frame tersebut. Ini untuk describe. Nah, nanti akan muncul perbedaan di mana kalau isi dari dataset tersebut semuanya numerik, akan muncul seperti ini. Tapi kalau isi dari data frame-nya kebanyakannya adalah string atau teks, maka munculnya tidak seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan coba sendiri gimana apa yang akan terjadi atau luarannya seperti apa kalau isi dari data frame itu semuanya adalah teks. Ya kebanyakan mungkin ya yang paling banyak muncul apa, kemudian ya kurang lebih kayak gitu lah. Jadi hanya statistik deskriptif sederhana. Nah, sementara yang satu lagi namanya info, data frame info. Nah ini menunjukkan beberapa kolom yang ada di data frame tersebut beserta dengan tipe datanya, dan yang paling penting adalah non-null count. Ini dipakai ketika teman-teman mau menemukan apakah dalam dataset tersebut yang sudah kita pindahkan ke data frame, ada nggak sih nilai yang kosong. Kalau ada nilai yang kosong, maka ciri-cirinya adalah dia kan jumlah recordnya ada 101 entries ya, berarti ada 101 record. Nah, teman-teman cek di non-null count, berarti jumlah yang non-null, berarti ya 101 ada isinya semua. Tapi seumpama nih ada provinsi, ternyata cuma 99, berarti ada 2 record yang provinsinya kosong. Ya ini nggak akan mungkin jadi 103, 104, nggak mungkin ya, karena entries-nya aja 101. Yang mungkin adalah kurang. Jadi kalau dia 90, berarti ada 11 record yang hilang. Nah ini tujuannya untuk menemukan missing value. Ya, nanti di pertemuan berikutnya lagi mungkin setelah UTS sudah masuk project, masuk ke tahapan bagaimana kita menangani missing value. Ya, itu untuk viewing data sederhana. Ada head, tail, describe, sama info. Yang lainnya seperti shape, ada juga ya seperti ada df shape. Nah, ini untuk menampilkan dimensi 101 pilih 9, berarti 101 record dan 9 kolom atau 9 atribut. Atau df column gitu ya. Df column ya untuk menampilkan indeksnya atau kolomnya apa aja. Nah, sebetulnya nggak usah pakai shape, nggak usah pakai columns, kan ketahuan lah. Dengan pakai df info aja, ini dimensinya sudah ketahuan shape-nya. Kemudian untuk kolomnya juga otomatis sudah ketahuan beserta dengan tipe datanya. Jadi untuk yang info ini lebih lengkap ketimbang kita pakai shape atau kolom. Jadi yang ini cuma ya pengetahuan aja lah ya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah
collection. Jadi gimana caranya kita memilih sebagian data dari data frame yang ada. Nah, contohnya kalau tadi kita contohkan DF ini ya banyak gitu ya, ada 101 record dan 9 kolom. Seumpama kita mau mengekstrak salah satunya saja gitu, mau mengekstrak kolomnya saja atau satu kolom saja, atau mau mengekstrak row-nya saja, ID-nya misalnya mau order ID gitu ya, saya mau ekstrak yang 16, 12, 339 misalnya, atau saya mau ekstrak provinsinya saja, itu gimana caranya ya? Ya ini sederhana ya, belum pakai semacam query, jadi gimana caranya kita mau cari yang kotanya adalah Jakarta Selatan saja. Nah, itu mungkin kita bahas di apa namanya? Slide berikutnya ya, bukan slide berikutnya, pertemuan berikutnya ya. Ini hanya fundamental saja buat teman-teman. Oke. Jadi yang pertama kita akan coba search ya, akses kolom. Accessing kolom itu teman-teman bisa gunakan DF gitu ya. Kalau teman-teman mau aksesnya cuma satu kolom saja, ya cukup ketikkan di sini DF, kemudian salah satu indeks dari yang ada di sini. Salah satu kolom yang ada di data frame-nya, misalnya city. Nah, maka otomatis dia akan munculkan hanya kolomnya saja, kolom city-nya saja. Kalau teman-teman mau apa namanya, memunculkan lebih dari satu, misalnya city, kemudian provinsi, kemudian brand misalnya, maka teman-teman harus menggunakan double bracket seperti ini. Ya sebetulnya defaultnya sih enaknya pakai double bracket seperti ini ya. Misalnya tadi kita coba keluarkan city-nya, tampilannya bakal lebih dua dimensi begitu ya, karena sebetulnya data frame itu kan dua dimensi ya. Kalau kemarin itu data series misalnya DS, nah data series itu hanya satu dimensi. Tapi kalau data frame itu dua dimensi. Nah, itu data frame. Oke. Nah, jadi untuk memanggil satu kolom saja bisa pakai cara yang tadi awal. Kolomnya cuma satu, square bracketnya cuma satu, atau kalau teman-teman mau akses lebih dari satu, teman-teman harus menggunakan double square bracket seperti ini. Kemudian gunakan koma pada square bracket yang kedua, kemudian masukkan provinsi, jangan lupa pakai tanda petik ya, karena dia nama kolom. Kemudian misalnya brand. Maka otomatis nanti akan memunculkan hanya 3 saja. Oke ya. Nah, itu untuk mengakses kolom. Kemudian kalau seumpamanya kita mau apa namanya, menambahkan gitu ya, menambahkan satu kolom lagi, itu gimana caranya? Jadi kita masuk ke append kolom. Nah, ini sementara saya contohkan dia akan langsung muncul di akhir. Karena sebetulnya kan nanti diolahnya sama komputer gitu, urutan it doesn't matter. Pokoknya nanti mana yang jadi atribut, mana yang jadi label kan kita sendiri yang pilih gitu ya. Jadi nggak mesti misalnya nomor harus di sebelah kiri gitu, atau tanggal harus di sebelah kiri, ya nggak harus juga sih sebetulnya. Nah ini seumpamanya kita akan tambahkan nomor di data frame, karena di data frame awal kita kan tidak ada nomor ya di sini. Yang ini hanya indeks saja. Kita akan coba tambahkan nomor di ujung sini sebagai contoh aja. Kita akan bikin nomor tipenya list. Nah ini saya contohkan yang sederhana dari list satu dimensi. Tapi nanti bisa jadi teman-teman bisa masukkan dari list dua dimensi. Jadi seakan-akan menggabungkan dua data frame jadi satu. Atau menggabungkan satu list dua dimensi menjadi satu data frame. Bisa juga seperti itu. Nah ini contoh sederhana aja supaya nggak terlalu rumit ya. Jadi kita akan masukkan satu list baru namanya nomor, supaya cepat daripada masukin satu-satu dari 1 sampai 100 kita pakai perulangan.
for i in range. Kalau pengen 101, berarti kita sampai 101. Range-nya sampai 101. Kemudian kita butuh nomor ya. Nomornya adalah nomor.append yang akan kita masukkan i. Tapi kalau kita masukkan i, nanti mulainya dari 0 sampai 100. Itu kan ya? 0 sampai 100. Sementara nomor itu yang kita inginkan adalah 1 sampai 101. Berarti i plus 1. Maka nanti ketika dijalankan, nah, nomor itu akan memunculkan angka 1 sampai 101. Nah, nanti tugas kita adalah kita akan gabungkan atau tambahkan si list nomor ini ke dalam DF. Nah, itu sederhana sekali. Cukup teman-teman masukkan DF, masukkan kolom yang baru, nomor. Ini cara paling sederhana ya, sama dengan nomor. Kemudian kita panggil lagi DF-nya. Otomatis dia akan menambahkan nomor di ujung. Nah, gimana caranya kita pindahkan ke sini? Itu nanti kita coba bahas di pertemuan berikutnya. Karena ya lumayan rumit lah gitu ya. Ini kita masih kenalan dulu fundamental supaya yang teman-teman baru belajar nggak kaget gitu ya. Nanti dikasih codingnya panjang-panjang atau banyak-banyak itu takutnya ya udah stres duluan gitu ya. Jadi ini hanya sederhana saja. Ini appending kolom ya yang ini. Nah, harusnya ini kita hapus aja. Nah, ini appending kolom. Berikutnya, gimana kalau kita mau nge-delete kolom? Ya, ceritanya di sini kita udah masukin nomor, terus kita hapus lagi gitu ya. Gimana caranya kita nggak hapus kolom yang mana gitu yang kita inginkan ya. Oke. Caranya sama seperti belajar database ya, kita bisa pakai df drop perintahnya. Kemudian masukkan indeksnya atau masukkan kolom yang ingin kita hapus, nomor. Kemudian yang akan kita drop itu adalah kolom ya. Kolom, karena bisa aja nanti kita ngedrop row-nya atau barisnya. Itu teman-teman harus definisikan axis-nya dulu. Jadi axis itu ada dua ya, ada axis-nya sama dengan 1, ada juga axis sama dengan 0. Ya, axis sama dengan 1 itu untuk mengakses kolom dan axis sama dengan 0 itu untuk mengakses baris. Nah, jadi kalau kita mau menghapus kolom berarti axis-nya sama dengan 1. Dan terakhir kita tambahkan yang namanya in place. Oke. Tadi teman-teman bisa cek ya di sini DF. DF itu isinya ada nomor ya. Nah, isinya ada nomor. Sekarang kalau kita jalankan perintah ini, kita DF lagi, maka nomornya akan hilang. Nah, tadi sudah jelas ya, df.drop, kemudian ini indeksnya kita masukkan indeks yang akan kita hapus. Ini yang akan kita hapus adalah kolom, jadi kita masukkan active sama dengan 1. Nah, sementara yang in place sama dengan true ini apa? Oke. Kalau kita nggak pakai in place sama dengan true, ini ceritanya df-nya saya kembalikan lagi ada nomor ya. Kita belum delete dulu. Buat konfirmasi, kita klik df. Ini nomornya masih ada ya. Nah, sekarang kita akan coba hapus tanpa menggunakan in place sama dengan true. Nah, ketika kita munculkan perintah seperti ini, nomornya hilang. Nah, tapi kalau kita df lagi di sini, nomornya tidak hilang. Nah, artinya kita misalnya hanya mau menghapus gitu, menghapus sementara aja atau menghapus previewnya aja, tampilannya aja. Kita mau menghapus ya, kita hapus deh nomornya. Tapi nggak beneran dihapus dari data frame-nya. Teman-teman bisa pakai ini. Tapi kalau mau menghapusnya secara permanen, teman-teman harus pakai in place sama dengan true.
Atau teman-teman pakai cara seperti ini. df sama dengan df.drop. Oke, kemudian kita pakai df. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemarin itu kan ada assignment operator yang X sama dengan X plus 1 gitu ya. Nah, ini sebetulnya in place sama dengan false gitu. Karena kita masih mau mengakses X-nya gitu. X-nya diulang lagi di sini. X sama dengan X plus 1. Jadi nilai awalnya, nilai akhirnya itu adalah mengupdate dari nilai awal. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai model seperti ini, kan kemarin kita sudah pakai tambahan X plus sama dengan 1. Berarti X-nya tidak dimunculkan 2 kali. Jadi X plus sama dengan 1 itu berarti X sama dengan X plus 1. Nah, ini adalah in place sama dengan true. Analoginya ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai in place, berarti harus munculkan df sama dengan, supaya mengupdate df-nya. Solusi atau alternatif yang lain supaya nggak pakai seperti ini, teman-teman munculkanlah di sini in place sama dengan true. Artinya ya langsung merubah si df yang aslinya. Ya, seperti itu ya. Nah, supaya nggak bingung, kita nyalain lagi nomornya, kemudian kita matiin lagi nomornya. Nah, itu untuk mendelete kolom atau menghapus kolom. Ya, semuanya bisa dihapus nih. Mau city, provinsi, produk ID, ya bisa dihapus semua. Karena indeks itu ya ada di sini semua gitu. Ya, bisa dihapus berdasarkan indeks. Oke. Berikutnya, kita accessing rows atau kita mengakses baris. Oke, untuk mengakses sebuah baris, ini sebetulnya kita cukup sederhana menggunakan namanya log ya, atau locate. Kita mencari di mana si yang mau kita cari gitu ya. Ya, contohnya sederhananya adalah dari df ini kita akan coba panggil lagi ya, namanya cari misalnya. Ya, cari. Kita akan mencoba untuk mencari apa namanya? Record dengan order ID 16 12 339. Nah, tapi dengan seperti ini dia nggak mau. Nah, jadi yang kurang dari perintah ini adalah dia belum tahu indeksnya. Jadi ya memang kalau secara kolom kita sudah tahu oh ini adalah indeksnya ini. Tapi secara baris kan baris itu indeksnya yang ini ya. Coba kalau kita misalnya locate-nya 0 gitu ya, apa yang akan terjadi? Sorry, atau nggak usah pakai cari deh ya, kita langsung df aja. Df log 0. Nah, maka record ke 0 langsung ketemu. Karena indeksnya si baris itu dengan indeksnya si kolom beda. Kalau indeksnya kolom ya yang ini, indeksnya baris yang ini. Ketika kita mau mengakses baris, kita nggak bisa mengakses indeksnya si kolom. Itu kalau pakai log biasa ya. Nanti ada satu lagi ya. Kita bisa mengakses baris dan kolom sekaligus. Nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan ini juga. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita mau mengakses row ke 100 ya bisa langsung ketahuan. Yang ini kan 100 nih. Makassar, Sulawesi Selatan, Brain B 4 sekian. Jadi accessing rows itu menggunakan df.locate itu berdasarkan indeksnya. Tapi sometimes kita nggak tahu si data yang kita inginkan itu berada di indeks keberapa. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan perintah yang lain. Oke, tapi ada stepnya. Nah, stepnya adalah kita buat indeks dulu. Jadi caranya buat indeks adalah df dan indeks
Kemudian mana yang akan kita jadikan indeks? Misalnya kita mau cari berdasarkan order ID. Nah, seperti biasa, kita pakai in place. Dengan terus. Ya kalau enggak berarti df sama dengan df.setIndex. Jadi jangan usah bingung dengan apa itu. Nah, di sini baru kita cari df.log. Kita akan coba cari order ID yang nah, berarti otomatis dia akan mencari semua yang order ID-nya 16, 12, 33, 9. Ini cukup banyak. Nah, seperti itu. Kemudian bisa aja kita ganti lagi set indeksnya city misalnya. Kita coba ganti jadi Jakarta Selatan. Nah, otomatis dia akan mencari city jadi Jakarta Selatan. Nah, seperti itu. Atau mau cari yang brand C gitu ya. Brand C. Nah, seperti itu. Ya, itu cara mengakses value-nya. Tapi tadi bagaimana cara kita mengakses indeksnya? Ya, sangat mudah sekali ya. Cuma tinggal ganti ininya. Jadi, indeksnya keberapa. Kemudian kalau mau cari berdasarkan value-nya, kita harus cari berdasarkan apa dulu? Kita harus indeks berdasarkan apa dulu. Baru kita pakai df.log. Ya, itu accessing row. Ya, kemudian apa lagi ya? Menambahkan kolom. Menambahkan kolom lagi. Pending rows ya, menambahkan baris. Nah, ini sebetulnya menambahkan baris juga analoginya sama seperti menambahkan kolom tadi. Jadi ibaratnya kita menyatukan begitu ya. Kalau tadi menyatukan kolom, sekarang kita menyatukan baris. Nah, keunikannya adalah di baris ini berarti kita harus mengetahui order date-nya itu apa, tanggal berapa, customer ID-nya berapa, provinsinya di mana, dan seterusnya. Berarti menurut saya tidak cocok menggunakan list gitu ya. Ya bisa aja sih sebetulnya menggunakan list. Cuma nanti kita bingung karena kita harus masukin urutan angka dan teks yang agak kurang jelas maksudnya apa. Khawatirnya nanti teman-teman juga jadi bingung. Nah, jadi untuk appending rows ini kita coba menggunakan dictionary ya, supaya lebih memudahkan. Oke, ceritanya kita punya data baru ya. Oke, data baru, kita pakai data frame lagi. Waktu di pertemuan awal sudah pernah kita ceritakan bahwa data frame ini bisa diciptakan dari list, bisa diciptakan dari dictionary ya. Jadi nggak usah bingung kalau ada perkawinan-perkawinan seperti ini ya. Jadi data frame, atau bisa juga teman-teman bisa bikin di sini dictionary lagi. Tapi kita langsungin aja di sini ya. Kita bikin dictionary, di sini ada apa aja sih saya lupa. Order ID ya. Order ID, kemudian ID-nya apa saja deh ya. Kemudian apa lagi tuh? Order date. Order date juga kita kopas aja. Kemudian customer ID sama kan kita kopas juga. Kemudian city kita masukin Jakarta Selatan aja, Jaksel gitu ya. Kemudian provinsinya Jakarta. Kemudian sebetulnya teman-teman bisa enter juga di sini supaya kebanyakan ya. Produk ID, produk ID-nya random. Kemudian brand
DNS quantity part tempat ya random aja lah. Kita coba jalankan dulu. Oh iya, sorry, karena dia harus ada indeksnya ya. Jadi jangan lupa di sini ditambahkan indeks sama dengan nol. Berhasil ya. Kalau kita jalankan new-nya jadi seperti apa ya, new-nya ya ini. Order ID, order date, customer ID, city, provinsi, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah kita akan menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara data frame yang PD dengan yang DF dengan yang new. Caranya adalah DF sama dengan pd.concat. Atau kita akan tambahkan atau concatenation yang menggabungkan antara satu data frame dengan data frame yang lain. Kemudian masukkan new, sorry di sini namanya new, kemudian df. Kemudian di reset lagi indeksnya dengan cara di drop. Ya, kita coba. Ya, berhasil. Lalu kita cek apa yang terjadi dengan df. Oh iya, tadi indeksnya ambil. Nggak apa-apa deh. Ya, kita cek aja di sini bahwa muncul yang ini ya, yang baru tadi 16/12/390, tanggalnya segini, order ID ini, kemudian Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan seterusnya. Nah, ini karena tadi kita main-main dengan indeks di atas ya. Oke, itu untuk appending rows. Kemudian untuk menghapus rows itu juga caranya sama. Deleting posisi DF-nya gimana? Ya, rusak lah ya. Nanti kita coba perbaiki. Nggak usah deh ya. Nanti kita perbaiki. Untuk menghapusnya, seperti biasa, kita perlu set indeks lagi. Kemudian kita mau menghapus indeksnya yang mana gitu ya. Mau menghapus berdasarkan apa. Misalnya mau menghapus berdasarkan order ID. Menghapus berdasarkan order ID. Kemudian jangan lupa indeksnya. Kemudian gunakan perintah df drop. Perintah order ID mana yang akan kita drop. Ini misalnya. Kemudian jangan lupa index DF. Nah, otomatis yang order ID-nya akan menghilang. Order ID-nya 16/12/390. Order ID-nya sisanya kenapa hilang? Nah, nanti kita tahu ya. Ya, kurang lebih itu untuk accessing atau viewing data. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian materi terakhir adalah kita menggunakan yang namanya iLog. Nah, sebetulnya ini juga sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya ketika kita melakukan pemilihan atribut dengan label pada data frame. Nah, supaya nggak rusak lagi, kita import lagi aja dari awal ya. Underscore CSV yang diambil adalah sampel CSV. Oke. Ya, DF-nya kembali normal ya. Sekarang kita akan coba menggunakan iLog ya. Oke, DF iLog. Ya, secara default DF iLog itu seperti ini ya. Jadi kita bicara dua ya, rows dan kolom. Rows dan kolom. Jadi
dipisahkan dengan koma, square bracketnya cuma satu. Seumpama kita mau menampilkan kolom ke nolnya saja begitu ya. Berarti kita munculkan seperti ini. Dia akan memunculkan order ID kolom ke nolnya saja dengan seluruh kolom yang ada. Atau bisa juga teman-teman pakai cara seperti ini. Nah, mudah-mudahan masih ingat tanda titik 2 ini maksudnya adalah range index. Ya. Ini berlaku juga untuk yang negatif range index. Artinya yang ini adalah indeks awal, ya. Yang ini akhir. Tapi yang ini kita bicara adalah row. Sementara setelah koma kita bicara calls. Berarti calls awal dengan calls akhir. Kalau tidak diisi seperti ini, berarti kita mengakses dari baris awal sampai baris akhir, yang ini, dan kolom awal sampai kolom akhir, yang ini. Seumpama kita cuma mau ngambil 10, pakai yang head tadi ya, semacam head. Berarti dari 0 sampai dengan 11. Berarti hanya mengakses record 0 sampai 10. Karena range index itu maksimum 11. Berarti 11-nya nggak ke bawah. Atau kurang dari 11. Cukup sampai 10 aja. Nah, itu untuk yang rows. Gimana kalau mau mulainya dari 50 misalnya. Berarti dari 50 sampai berapa? Misalnya sampai 61. Jadi yang akan muncul 50 sampai 60. Kalau 50 sampai akhir misalnya seperti apa? Ya berarti akhirnya tidak perlu diisi. Berarti 50 sampai akhir. Nah, ini juga teman-teman bisa pakai untuk membagi atau split dari data training dan data testing. Kalau ngebaginya kasar gitu ya, langsung dijebret dibagi setengah. Tapi kan nggak bagus ya, harus pakai sampling juga supaya si jumlah labelnya terdistribusi dengan baik. Jadi tidak disarankan. Tapi idenya bisa kita pakai untuk slice. Bisa kita pakai untuk membagi si data frame ini jadi berapa gitu. Ya, oke ya. Kemudian kita main dengan yang kolom. Nah, kolom ini seumpamanya kita mau mengaksesnya order ID sampai ke customer ID. Ya berarti order ID karena dari awal tidak perlu diisi yang ininya. Kita isi yang akhir saja. Kita hitung 0, 1, 2, 3. Berarti sampai 3. Berarti yang dimunculkan hanya sampai customer ID. Seperti itu. Kalau kita mau mengakses dari mana? Saya nggak hafal. Misalnya kita coba dari hanya city dan provinsinya saja. Berarti 0, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3 sampai 5. City dan provinsi. Itu ya. Atau misalnya kita mau pakai produk ID, brand, quantity, dan price. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sampai all. Sampai akhir ya. Tidak perlu diisi lagi, muncullah produk ID, brand, quantity, item. Kemudian kita bisa kombinasikan dengan barisnya. Kita mau nge-sorting baris keberapa. Nah, baris keberapa misalnya kita hanya munculkan baris ke 50 sampai ke 75 misalnya. Nah, maka nanti yang dimunculkan adalah record ke 50 sampai 75, kolom produk ID sampai item price saja. Tapi sih sebetulnya kita nggak begini-beginian ya di data science. Jadi ke data science itu teman-teman idenya adalah cukup menyimpan label di label paling akhir. Gitu ya, di label paling akhir. Misalnya item price gitu. Item price ini adalah label. Maka kita akan bikin misalnya atribut X atau untuk atribut ya
dan Y untuk label. Nah, X-nya itu berarti df log, berarti kita hanya ngambil order ID sampai ke quantity. Berarti all, dari awal nih 0 sampai min 1. Berarti dari awal sampai min 1. Kita munculkan X-nya, maka item price-nya hilang. Maka item price-nya akan kita simpan di Y. Nah, bagaimana caranya? Sama, df.ilog all juga, bedanya di sini, min 1. Y. Jadi seperti ini. Atau kalau mau modelannya bagus kayak tadi, ya nah seperti ini. Item price. Jadi yang ceritanya ini adalah atributnya, yang ini adalah labelnya. Dimana misalnya kita mau memprediksi harga barang, tapi atributnya salah juga, nggak bisa kita memprediksi harga barang cuma dari seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami gimana caranya tadi viewing data, kemudian input-output, kemudian di sini ada selection ya, tadi row selection, column selection, gimana caranya kita mengakses sebuah kolom dan baris, kemudian kita terakhir menggunakan ilog yang paling sering kita nanti pakai di data science. Kemudian recap-nya tadi kemarin sudah kita bahas caranya bikin seri, caranya bikin data frame. Ya, seriesnya kenapa tidak terlalu banyak dibahas karena ya kita lebih banyak mainnya nanti di data frame. Kemudian input dan output-nya pun kenapa output-nya tidak dibahas, mungkin nanti akhirnya akan kita bahas juga, tapi sementara kita bahas input-nya dulu. Sementara viewing data kita pakai yang umumnya aja, selection yang umumnya aja. Ya, mungkin itu saja. Saya kira cukup untuk di pertemuan kali ini terkait viewing data dan selection. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.